Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah ada yang belum? Ada yang? Sudah. Oke. Sekarang kita berjumpa lagi dalam mata kuliah filsafat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada hari ini kita di pertemuan ini akan mempelajari tentang pengantar filsafat, itu bagaimana pemaknaan sederhana dari filsafat. Yang kedua, bagaimana sejarah singkat, sehingga kita bisa melihat spirit kemunculan filsafat ini apa. Ya, dua hal itu yang akan kita pelajari. Jadi setelah belajar ini, kawan-kawan diharapkan bisa satu, menyatakan atau menjelaskan apa itu filsafat dan bagaimana spirit kemunculan. Ya, gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang sudah pernah, tentu semuanya sudah pernah mendengar kata filsafat sebelumnya. Nah, apa yang terlintas di pikiran kawan-kawan ketika mendengar kata filsafat? Saya minta satu kata. Ketika mendengar kata filsafat apa? Satu kata. Coba. Nalar. Nalar. Filsafat itu nalar. Dan lagi? Logis. Logis. Oke. Nalar, logis. Satu lagi? Pemikiran. Pemikiran. Nalar, logis, pemikiran. Ada lagi? Tidak ada, ya. Jadi dari yang sudah kawan-kawan katakan tadi, satu kata tadi, nalar, logis, pemikiran adalah hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Kayaknya secara umum sudah tahu lah bagaimana gambaran umum filsafat. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan belajar tentang filsafat ini, terutama tentang pemaknaan dari spirit. Gimana belajarnya? Apakah kita melihat buku? Tidak. Hari ini kita tidak melihat buku. Hari ini pembelajarannya dengan cara menonton video. Jadi saya akan putarkan satu video. Kawan-kawan silahkan simak video itu dengan baik. Nanti sudah bagi kelompok kan ya kemarin ya? Jadi masing-masing kelompok akan saya bagikan satu kertas ini dan dua spidol. Masing-masing kelompok akan membuat mind mapping, akan membuat peta pemikiran tentang video yang ditonton bersama-sama. Nah, videonya akan saya share ke masing-masing kelompok dan silakan buat mind mapping. Ya. Nanti setelah nonton ini kita kembali pada kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sebelah sini, kelompok dua di sebelah sana, kelompok tiga di sebelah sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Sip? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita nonton dulu ya. Kita nonton dulu videonya pertama. Videonya menarik nggak? Menarik. Ya, sudah ya ditonton semuanya. Nanti videonya akan saya bagikan ke masing-masing kelompok. Nah, sekarang saya bagi ini. Kelompok satu mana? Perwakilan aja dulu. Kelompok dua. Kelompok mana? Kelompok tiga. Kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 6, 5 aja ya? Oke. Lebih satu ya, buat cadangan, barangkali ada jalan. Nah, nanti setelah ini silakan kawan-kawan pergi ke kelompoknya masing-masing dan menempati posisinya masing-masing. Silakan dikerjakan membuat mind mappingnya, silakan digambar sekreatif mungkin. Dengan spidol yang ada, nanti saya bagikan juga spidolnya. Kemudian setelah itu tunggu instruksi dari saya. Kalau sudah semuanya sudah selesai, kita akan saling mengunduh. Dua orang untuk menjaga kelompoknya, untuk memegang hasil mind mappingnya dan mempresentasikan. Yang lainnya silakan berkunjung ke kelompok-kelompok lain. Setelah berkunjung dan mendengarkan penjelasan
penjelasan serta memberikan kritik dan saran, silakan berikan penilaian terhadap mind mapping dan penjelasan yang di kelompok yang dituju, ya, berupa penilaian bintang. Silakan menempati posisinya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan ya. Oke, dari pembuatan mind mapping tadi dan hasil presentasi, saya pikir kawan-kawan secara umum sudah memahami apa itu filsafat dari bagaimana sih awal kemunculannya. Ya, bisa dipahami ya. Tapi saya mau kasih penguatan sedikit, dan kalau ada yang mau bertanya atau belum jelas, saya persilakan ya. Nah, misalnya tadi kita jelaskan bahwa filsafat itu lahir sekitar abad 600 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Ya.
Nah, saya yang bertanya. Silakan yang bisa jawab angkat tangan ya. Oke. Pertanyaannya, satu, apa makna filsafat? Bisa? Silakan. Jawab Pak. Jawab. Sederhana aja. Siapa namanya? Rahim. Rohim. Silakan Rohim. Apa itu? Filsafat diambil dari kata filosof dan sofia. Filos dan Sofia. Sofia. Oke. Jika sofianya cinta dan sofia arti pengetahuan atau bijaksana. Filos artinya cinta, Sofia artinya Pengetahuan atau pengetahuan bijaksana. atau Jadi artinya itu filsafat itu cinta terhadap pengetahuan dan kebijaksanaan. filsafat cinta kepada pengetahuan, pengetahuan dekat kepada kebijaksanaan. Luar biasa. Terima kasih Abdul Rahim ya. Tepuk tangan dulu. Satu lagi, bagaimana substansi spirit kemunculan filsafat? Merubah apa menjadi apa? Apa? Rahman. Merubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno yang awalnya mitosentris berubah menjadi logosentris. Oke, mantap. Bahwa semangat filsafat itu membawa kita dari pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau sifat mistis atau mitosentris menjadi pengetahuan yang lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu logosentris atau sesuai dengan pengetahuan. Nah, kawan-kawan di rumah silakan ya, bahwa pemaknaan filsafat itu ada banyak sekali. Salah satunya ini adalah makna dasarnya. Pemaknaan filsafat itu ada banyak sekali. Biasanya masing-masing filosof itu punya maknanya masing-masing, punya pendefinisiannya masing-masing. Nanti silahkan kawan-kawan setelah kelas ini berakhir, untuk pertemuan berikutnya silahkan cari pengertian filsafat menurut beberapa tokoh. Ya, misalnya menurut Socrates atau menurut Aristoteles atau menurut Plato. Ya, kemudian silahkan dipahami pengertian filsafat. Tulis di kertas kerjanya, di lembar kerjanya. Di pertemuan yang akan datang akan saya beri penilaian. Bisa dipahami? Paentum, Argentum, Palestum, Merdeka. Oke, sekali lagi biar semangat kita untuk filsafat ya. Untuk filsafat. Tepuk tangan dulu. Oke, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.